sama-sama ingin melayani dan mendekatkan diri kepada Allah. Cuma caranya berbeda. Jadi kedua kelompok ini sama-sama ingin melayani, taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bedanya, kelompok pertama lebih banyak dengan anggota tubuh, sedangkan kelompok kedua lebih banyak dengan hati. Namun perlu digarisbawahi tadi. Nah, diperdalam pula tadi. Nah, orang mukarabun ini tadi sebenarnya bukan hanya hati. Ketika Tuhannya menyuruh ke ladang, ke pasar, ke kebun. Nah inilah kalau kita lebih halusi, lebih dalam, nah, maka kelompok yang disebut dengan hamba yang sebenarnya bukan hanya hati yang taat. Nah, tapi maksud di sini adalah jahiru rabbi batinu abdi. Mereka berbuat tadi berdasarkan perintah Tuhannya, kehendak Tuhannya. Kepengelompokan ini merupakan kehendak Allah. Oleh karena itu terlarang bagi hamba yang memahami hal ini untuk meremehkan dan memandang rendah salah satu kelompok tersebut. Nah, jadi perlu kita dalami. Nah, jadi hamba yang sebenarnya hamba adalah yang menyerahkan diri lahir dan diri batin sepenuhnya kepada Tuhannya. Berserah diri semata-mata kepada Tuhan tadi, karena cinta dan kasih sayangnya. Apa saja yang dikehendaki oleh kekasihnya itu yang dilaksanakan. Memang tadi perintahnya, takwanya lewat hati. Nah, lewat hati kata Tuhan saya tadi. Cuma itu lewat kalbu, perasaan. Kan sesama mencintai tadi terhubung dengan perasaan. Karena cinta itu berdasarkan perasaan. Kalau kadada rasa, bisakah dinyatakan cinta? Bisakah pas nanti kadada rasa tadi? Bukan bertuhan rasa, tetapi dengan rasa, dengan jauh perasaan tadi, ada yang namanya cinta. Nah ini maka ini berdasarkan hati dan perasaan. Nah yang taat tadi bukan hati, tidak. Yang beribadah tadi bukan hati, bukan. Jangan salah kaprah nanti ibadahnya hati aja. Artinya diam aja, ini kada. Bukan. Cuma berdasarkan cinta tadi ya berdasarkan perasaannya. Nah perasaannya tadi. Kalau dia taat seluruh batang tubuh juga, lahir dan batin tadi. Misalnya, nih contoh misal, golongan abrar yang ahli ibadah tadi bisa melakukan amal ibadah secara bersama-sama, berjamaah, berkelompok. Sedangkan para pencinta tadi bergantung kepada kehendak yang dia cintai, bergantung kehendak Allah. Kada bisa dia memilih sesuatu amal ibadah, kada bisa. Kada waktu, kada masa, apa saja yang diperintahkan Tuhannya pada masa itu. Ini kada masa lah. Nah, kada ibadahnya tadi kada masa, kada waktu. Karena dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Disuruh ke kebun, kada masa. Disuruh tidur, disuruh ke pasar, disuruh ke mana aja nih, kada waktu, kada masa. Sedangkan abrar, nah dia bisa melakukan, bisa berjamaah, sendirian bisa. Ada waktu, ada tata cara, karena dia sesuai dengan ahli
ibadah yang telah diberikan Allah kepada dirinya, itu anugerah juga daripada Tuhan tadi. Karena dia sebagai pelayannya Allah, jadi melayani Allah. Nah kalau pencinta ini, yang namanya pencinta disuruh kemana aja, disuruh berbuat apa aja, setiap waktu, setiap saat. Jadi setiap waktu, setiap saat dia terhubung kalbu atau perasaannya tadi. Nah karena kalbu perasaannya tadi dihiasi, diisi oleh cinta, cinta yang murni hanya kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi apa yang kau perintahkan aku laksanakan. Ini si hamba tadi. Jadi hamba itu adalah engkau yang melaksanakan perintah. Sedangkan tadi yang memerintah tadi, yang dia cintai, aku yang memerintahkan kepada engkau. Bila aku yang memerintah tadi, itulah Tuhannya. Sedangkan aku yang melaksanakan perintah, ini disebut hamba. Jadi apapun kehendak engkau, maka itu ku taati, itu ku laksanakan, itu ku junjung tinggi. Nah jadi aku tadi memerintah kepada engkau. Engkau yang kau perintah tadi ialah muqarrabin atau muhibbin, pencintaku tadi. Jadi ada aku, ada pencintaku. Kalau bahasanya tadi ada hambaku. Nah, atau pesuruhku, pelayanku tadi, pencinta. Nah jadi ada yang dicintai, ada yang mencintai. Jadi antara jarak yang mencintai dan dicintai tidak berjarak. Maka jahiru rabbi batinu abdi, kalbu, hati perasaannya tadi. Bukan Tuhan bertempat di hati, ada tuh perasaan tuh kan ilham, petunjuk. Nah yang disebut ilham tuh ya ilmu, ya cahaya, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala disebut ilham. Ilham tadi hanya dapat dilihat, didengar, dirasakan bagi pencinta Allah. Mun kada pencinta Allah, kada pacangan bisa mendengar ilham tadi, kada bisa melihat petunjuk daripada Allah karena gelap hatinya, gelap. Nah jadi hamba tadi kayak apa? Kayak budak raja, diam ini, maka dia tafakur, dia diam tadi. Diam menunggu perintah sang raja. Kada mikirkan nih mencangkul dulu, nah aku nah mencari duit. Aku nih apa, menanam padi. Aku nih harus nyadap karet hari ini supaya dapat duit, supaya dapat mengisi perut, beli makanan, beli beras, tidak. Hamba tadi diam. Nah, ini hamba yang disebut dengan muqarrabin tadi, pencinta. Apa yang diperintahkan yang dia cintai, itu yang dilaksanakan. Kada tahu lagi nih hari ini menyadap karet kah, hari ini bertukang kah, hari ini nanam padi kah, belum tahu lagi, nunggu. Nah ini orang yang benar-benar mencintai. Nah berbeda dengan Abrar tadi, dia selalu memberi persembahan sepanjang hidupnya, seumur hidup. Nah sepanjang waktu, seumur hidup. Kalau si ini tadi kelompok muhibbin, pencinta, muqarrabin, ini diam aja dulu. Apa yang dikehendaki kekasihku, nah ini yang kulaksanakan. Kan begitu orang yang dicintai tadi. Apa yang dia mau, apa yang dia senangi, apa yang dia suka, itu yang dilakukan. Nah namanya orang terbakar cinta tadi, ya diam aja. Apa yang disuruh. Pak Arbani, nah maka tengah malam pulang, belikan nasi goreng. Nah tengah malam, kada apa waktu nih cinta tadi, ya karena berdasarkan cinta. Kada tahu tengah malam, kada tahu subuh. Kalau sudah mencari pencok, biarnya subuh kemana mencari pencok. Nah, tengah malam mencari nasi goreng kemana? Nah kada tahu, pokoknya harus ada. Cari akan ke sana kemari, ke sana kemari.
Nah, lalu jar kawannya dihiga kegilaan itu bawa tetangga malam mencari nasi goreng. Bersusubuhan itu orang tuh kada tapi waras kalau hendak mencari pancok. Ai cinta kalau berdasarkan cinta kada memikirkan keadaan diri, kada tahu subuh, kada tahu hujan, kada tahu panas, tak pikirkan. Iya, dia menjunjung tinggi hak-haknya yang dia cintai, menjunjung tinggi hak-haknya Allah, mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita kadang baca di kitab agak kaku karena bacaannya. Ya namanya kita cinta, nah beda. Ini berdasarkan cinta. Kalau Abrar tadi, dia selalu melayani, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seumur hidup. Bayangkan seumur hidup. Kalau kita apa? Nah, paling 1,5 jam, 1/4 jam mengurus gawian kita. Kalau ahli ibadah yang layak mendapatkan surga tadi memang seumur hidup, sepanjang waktu beribadah aja dengan Tuhan. Kada ada lagi ujub ria dirinya, kada ada sampai menggibah orang, iri dengki. Ini padahal ibadah cuma masih menggibah orang. Nah, padahal ibadah tadi masih ada sifat iri dengki, masih ada sifat ujub ria, itu bukan ahli ibadah. Yang layak untuk mendapatkan surga tadi adalah mereka yang ahli ibadah. Nah, jadi para pencinta tadi apa aja tuh dia main nunggu tadi, nunggu kekasih. Belikan nasi goreng tengah malam, cari nasi goreng kemana? Nah, kesana kemari mencari tadi. Nah, tentu kekasih mau menyuruh tadi. Nah, itu pun menguji kesetiaan daripada kekasihnya tadi. Hendak tahu sampai di mana kekasihnya cinta tadi. Nah, kata Pak Arbani, dimanapun kita bersama tadi, kalau di hutan kada jadi masalah juga, sayang kau aja Pak Arbani tadi, di hutan ke apa bersama dengan dicintai juga. Kalau artinya walaupun sunyi sepi di hutan bersama dengan orang yang kau cintai kan kada jadi masalah. Walaupun engkau di gedung mewah tapi terpisah dengan orang yang kau cintai, gimana? Nah, bisa melamun terus muslim, bini tinggal di kampung, muslimnya di Banjar, kayak apa keadaan biniku di sana. Nah, kepikiran siang malam, lalu bekerja tadi karena kepikiran kekasih, kada konsentrasi lagi. Nah, kada konsentrasi lagi kalau memikirkan kekasih sambil bekerja, kekasihmu jauh. Nah, apalagi kekasih di seberang lautan tadi, berpisah antara kekasih dengan yang dikasihinya. Nah, satu di arah kursi, satu di dunia, tak pisah. Lalu merindukan aja terus. Nah, karena orang tak pisah tuh rindu terus, Bang. Nah, tapi kada fokus bekerja. Nah, jadi kedua kelompok ini antara Abrar dengan Muhibbin atau Mukarrabin tadi, itu sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi kadar dan kadar Allah. Kalau bahasa kita, jangan bahirian, jangan suka mengurusi urusan orang lain. Artinya hubungan hablum minallah itu sudah ketentuan Allah. Dia ahli ibadah itu urusan Allah. Dia digolongkan Allah kepada golongan mukarrabin, arif, atau para pencinta tadi, itu haknya Allah. Jangan kita mau urusi urusan iman orang, ketaatan orang, ketakwaan orang lain kepada Tuhannya, kecuali mengganggu kita. Nah,
punya engkau beribadah diganggunya tuh kan lain lagi cerita. Nah, ini ganggu engkau kada. Nah, engkau puasa punya ke kebun. Nah, lalu engkau gibah dirinya. Apa itu ke kebun terus? Coba di sini rame-rame. Nah, rame-rame ibadah tadi. Maka janganlah hendak tadi merendahkan satu kelompok dengan kelompok lain. Karena kedua-duanya sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hendak memandang remeh, memandang sebelah mata, memandang rendah salah satu kelompok. Nah, jadi baik yang kelompok pencinta atau kelompok abrar tadi, jangan saling menjatuhkan, saling merendahkan. Saling merendahkan tadi. Ya namanya cinta tadi, kalau sudah cinta melekat apa boleh buat tadi. Nah, semuanya menjadi nikmat, semuanya menjadi indah, walaupun di hutan, karena bersama dengan engkau kasih cintai tadi. Ya namanya perintah yang dicintai, tentu tak keberatan kita. Adakah yang tidak senang dengan diri tadi? Nah, adakah yang membenci dirinya? Dan adakah seseorang tadi yang tidak senang kepada dirinya? Tentu semua orang pasti membela dirinya. Nah, tentu ada rahasia besar di diri tadi. Maka kenal dirimu, niscaya engkau mengenal Tuhanmu. Lalu kata Allah, bila ada yang mencari aku terdekat. Aku lebih hampir daripada urat lehermu tadi. Nah, jadi bagi para pencinta tadi, cintailah Tuhanmu semata-mata. Jangan pula mau urus-urusan orang tadi. Artinya, nah ketika engkau mencintai Allah, maka benar-benarlah engkau bertakwa, beriman kepadanya. Laksanakanlah segala hak-hak, tugas-tugas yang telah diberikan Allah kepada dirimu tadi. Ini kada masa, kada waktu kurang cinta tadi, karena selalu dekat. Ini selalu dekat tadi. Kada masa, kada waktu, selalu dekat. Ya kapar bani itu. Nah, kalau memandang orang jangan. Jadi kekasihmu orang ramai di sana. Nah, ini contoh misal aja lah. Orang ramai kerja bakti sana tadi, memberi persembahan kepada Tuan Raja. Kebetulan engkau disuruh Tuan Raja mencari kayu bakar. Apa boleh buat? Yang menyuruh tadi engkau cintai, ya kekasihmu sebenarnya tadi. Nah, kekasih nyuruh mencari kayu bakar, cari ya kayu bakar. Nah, jangan beriri dengan orang yang ramai di sana, memberi persembahan kepada sang raja tadi. Engkau pun taat kepada yang kau cintai, taat dengan raja yang kau cintai tadi. Apa aja yang disuruh, jangan juga protes tadi, apalagi merendahkan orang lain. Jalani tugas kewajibanmu sebagai hamba tadi. Dan di dalam menjalankan tugas kehambaan, jangan pernah berharap sesuatu. Artinya ketika disuruh bertani, berladang, kan diam tadi. Nah, suruh ke pasar, ke kebun, bertani. Nah, inilah amalan arif billah tadi. Orang arif billah tadi, hambanya Allah yang sebenarnya berdasarkan ini dia mena suruh kekasih nyadap karet katanya. Nah, tapi hari mendung, hari mendung tadi. Nah, bila ragu-ragu, iya bermunajat di sana. Ini hari mendung, wahai kekasihku, ya Pak. Bila ada keraguan-raguan tuh nah di diri tadi, kan
disuruh nyadap karek, tapi hari mendung. Bertanyalah engkau dengan bermunajat di sana. Ini kalau ragu-ragu. Nah, orang mencintai itu kah bisa ragu? Nah, bila ragu-ragu tadi bertanya dengan munajat, wahai kekasihku ini hari muruk ya Pak. Nah, artinya belum lagi digawi sudah bertakon duluan, sudah berburuk sangka duluan. Nah ini tuh bisa kita kadang-kadang seperti itu tadi. Disuruh berdagang misalnya wajib, disuruh berdagang, payu juga kah jualan hari ini banyak. Nah jangan berburuk sangka duluan. Laksanakanlah perintah daripada kekasihmu tadi, daripada Tuhanmu. Laksanakan perintah tadi, jangan mengharap sesuatu daripada tugas dan kewajiban yang kau laksanakan, jangan mengharap. Jadi setiap insan, setiap hamba tadi selalu diberi ilham, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap insan kada berpilih-pilih, tidak ada berpilih-pilih, cuman insan tadi karena hatinya dipenuhi oleh syahwat debu-debu dunia tadi, maka tak tutup untuk dapat melihat, mendengar ilham, ilmu, petunjuk atau cahaya yang menerangi dirinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup. Kecuali dirinya tadi, hati jiwanya benar-benar bersih, barulah dia bisa menerima, melihat, menyaksikan dengan sepenuhnya ilham petunjuk Allah yang langsung kepada dirinya tadi. Memang Nabi tak ada lagi, Nabi dan Rasul tak ada lagi setelah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi. Cuma petunjuk Allah, ilham Allah selalu diberikannya kepada hamba-hambanya, kepada setiap insan manusia tadi. Cuma insan manusia aja yang kada bisa melihat, mendengar, menyaksikan daripada ilham daripada Tuhan. Itu aja pakaranya. Bukan berarti Tuhan kada memberikan lagi petunjuk, ilham tadi kada. Nah, cuma diri kita hati gelap, sehingga tidak bisa melihat, mendengar, menyaksikan akan ilham petunjuk Allah kepada setiap diri insan tadi. Bukan berarti ilham itu kada ada diberi Tuhan, diberi. Yang terpenting dari malam hari ini tadi, nah, pengelompokan hamba tadi daripada muqarrabin dan abrar tadi, itu merupakan sudah ketentuan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ketentuan kehendak Allah. Oleh karena itu terlarang bagi hamba yang memahami hal ini untuk meremehkan atau memandang rendah salah satu kelompok tersebut, supaya kita tuh sangka baik kepada Allah, sudah kehendak Allah. Maka kemarin untuk sampai kepada Allah kan bermusyahadah, tauhidul jihad, pandang kepada diri dan kepada alam yang ada tuh hanya zat Allah. Pandang kepada diri dan kepada alam, pandang kalau hendak sampai kepada Tuhan. Maka yang kau pandang pada diri dan pada alam tuh hanyalah af'al perbuatan Allah juga. Inya yang ahli ibadahkah? Itu af'al Allah juga, jangan engkau hina. Inya nang pendosakah? Itu urusannya dengan Tuhanmu. Kalau engkau hendak urusannya dengan Tuhannya tadi. Jangan engkau mencaci menghinanya. Kalau hendak beri nasihat silakan, tapi jangan mencaci, jangan mencela orang lain.
Nah, karena kita pandang tadi, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang salik tadi harus bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah musyahadah tauhidul af'al, memandang kepada diri dan kepada alam ataupun kepada makhluk tadi, yang ada tuh hanyalah af'al, perbuatan Allah juga. Kalau sudah memandang af'al Allah, kada ada yang buruknya. Semuanya datang daripada Allah tuh baik. Kada ada yang buruk, kada ada yang tercela. Itu datang daripada Allah. Dan jagalah prasangka-prasangka dirimu, jangan berburuk sangka kepada orang lain, ataupun engkau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah menjadi ketentuan dan kehendak Allah. Ibarat peribahasa, jalankanlah mobil kendaraanmu nih nah. Luruskan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau jadi abror, hamba yang ahli ibadah tadi, benar-benar lurus di jalanmu, benar-benar engkau takwa beribadah kepada Tuhan sepanjang waktu, sepanjang masa, seumur hidup, jalankanlah seluruh amal ibadahmu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau memandang kepada kelompok lain atau golongan lain, jangan memandang orang, jangan meremehkan orang, karena di sana menimbulkan adanya ujub riya. Rusaklah segala amal ibadah yang selama ini engkau laksanakan. Rusak amal ibadah yang selama ini engkau kerjakan. Begitu pula kaum hambanya Allah yang mukarrabin atau muhibin atau para arif tadi. Luruskanlah diri kecintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Nah, jangan engkau memandang daripada orang lain tadi. Jangan terpandang, apalagi meremehkan, sangka buruk kepada Allah ataupun kepada makhluk tadi. Karena makam dan tingkatan hamba tadi itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ketentuan Allah. Jadi kalau engkau makam pencinta, nah, janganlah engkau memandang selain daripada Tuhanmu. Ada istilah, nah, kalau cinta sudah melekat tadi, masa bodoh dengan segala sesuatu. Yang penting ku taati, ku cintai, nah, yang ku sayangi tadi, yang semata-mata cinta tulus dan murni tadi, tidak memandang yang lain lagi. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta, hatinya tuh berbunga-bunga, bahagia, senang saja bawaannya. Tetapi kalau orang dilanda marah, dilanda syahwat, tamak, dia akan bersifat tamak, rakus, serakah. Tapi kalau orang, nah, dirinya didasari rasa cinta, bawanya damai, tenang, tentram dirinya, walaupun sering. Nah, sebenarnya orang jatuh cinta tuh ia disebut tergila-gila. Tergila-gila tadi. Nah, tergila-gila karena cinta. Kalau sudah ketemu kada tergila-gila lagi, Bang. Kalau sudah berjumpa tadi kada tergila-gila, taat aja lagi yang ada. Yang orang tergila-gila tadi terpisah, kada ketemu lagi, belum berjumpa, ini orang tergila-gila. Kalau sudah terdapat, nah, tahukah orang Banjar, orang Kerindangan? Nah, orang Kerindangan tuh lantaran kada terdapat. Kada terdapat lagi yang dia cintai, belum berjumpa lagi. Nah, belum berpelukan tadi, belum ketemu, lalu kerindangan. Nah, ini tergila-gila tadi. Kalau kerindangan sendirian susah. Nah, kalau dua-duanya saling kerindangan, saling mengingat, antara yang mencintai, yang dicintai, kada jadi masalah. Tapi kalau cinta bertepuk sebelah tangan, nah, artinya
belum melihat dan menyaksikan yang dia cintai. Nah, ini bisa bertepuk sebelah tangan tadi. Nah, itu hanya peribahasa tadi. Namun, ketika engkau sudah berjumpa, ketika engkau sudah melihat, menyaksikan tadi, maka yang ada tuh hanya cinta dan ketakwaan. Hanya cinta dan ketakwaan saja tadi. Timur dan barat adalah milik Allah. Kemana engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Riuh-riuh padang si bundan, padang si tamu-tamu. Aku rindu dan daman kepadamu Tuhan, sebarang tempat kita bertemu. Rindu dan daman tadi dengan Tuhan karena berdasarkan cinta. Sembarang tempat kita bertemu. Bagaimana bisa berpisah tadi? Tuhan bersama kamu dimanapun engkau berada. Tuhanmu bersama kamu dimanapun engkau berada tadi. Abu Yazid berkata, Allah melongok ke dalam hati para walinya. Di antara mereka ada yang belum layak mengemban ma'rifat, maka Allah akan menyibukkan mereka dengan ibadah. Jadi ada yang belum layak lagi ma'rifat itu perkenalan diri dengan Tuhan. Perjumpaan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut wusul. Belum layak lagi, belum pantas, kata Abu Yazid Al-Bustami tadi. Sehingga Allah menyibukkan diri hamba tadi dengan ibadah aja. Bersyukur juga dengan ibadah. Kalau dengan maksiat, Bang, itu lantaran Tuhan sudah benci kepada diri tadi. Nah, karena belum layak kepada diri kita, karena makrifat itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil usaha ikhtiar kita. Jadi makrifat itu pemberian, anugerah pemberian Allah. Berbeda pemberian dengan persembahan, berbeda pemberian dengan hasil usaha kita. Ada usaha kita tadi, itu berbakti, beribadah itu usaha kita. Sedangkan pemberian itu anugerah Allah, pemberian Allah. Kan berbeda. Ada hasil usaha kita, ada yang diberi orang. Hasil usaha kita misalnya bertani, berladang, berkebun, itu hasil usaha kita. Sedangkan raja, pemberian raja diberi raja kemuliaan, keagungan, atau diberi raja perkenalan diri. Raja memperkenalkan dirinya, ini aku, kata raja. Nah, ini aku. Sedangkan tadi persembahan adalah coba kerja dan lain sebagainya, itu memberi persembahan kayak orang bayar pajak tuh, bayar pajak. Untuk apa? Untuk kemakmuran, kesejahteraan dirinya. Dan untuk menyenangkan daripada sang raja, memberi persembahan supaya raja tadi senang. Kalau senang lalu dapat ganjaran, wajar. Karena engkau menyenangkan hati, perasaan sang raja tadi. Beri persembahan. Nah, persembahan tadi. Memberi kebaktian, memberi pelayanan kepada sang raja. Lalu raja membalas segala pengabdian diri tadi atau pelayanan diri tadi. Maka wajarlah. Nah, tetapi pemberian tadi, nah pemberian kan beda. Rajanya yang datang kepada diri, menghadap dirimu tadi, memperkenalkan, karena ma'rifat itu anugerah pemberian Allah. Lalu kata Rasulullah, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga memperkenalkan dirinya, bukan hasil usahaku pada. Tapi Tuhanku juga yang memperkenalkan dirinya. Jadi yang melihat Allah tiada lain daripada Allah. Yang mengenal Allah tadi tiada lain daripada Allah juga. Jadi anugerah makrifat tadi itu pemberian Allah kepada hambanya yang dipilihnya. Kemudian ada pula hamba yang dipilihnya untuk melayaninya. Ada yang dipilihnya sebagai kekasihnya, sebagai pencintanya.
Nah, dua macam hambanya Allah tadi, kedua-duanya merupakan sudah ketentuan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang belum layak untuk mengenal Allah, untuk berjumpa Allah tadi, lalu disibukkan Allah dengan mereka asik sibuk beramal ibadah kepadanya. Nah, jadi malam hari ini mungkin katanya saja yang agak berbeda, hamba mabrur, hamba abrar, dan hamba muqarrabin. Mungkin katanya saja yang berbeda. Nah, cuma penjelasannya mungkin kurang lebih tadi. Kurang lebih ada kesamaan. Nah, untuk malam hari ini silakan dulu kalau ada yang ditanyakan tentang penjabaran penjelasan kita tentang syara al-hikam malam hari ini, yaitu dua macam hamba Allah. Yang pertama muqarrabin, yang kedua adalah abrar. Ya, dipersilakan kepada jamaah sekalian tentang penjelasan kita tentang syara al-hikam bagian ke-69 malam hari ini, yaitu dua makam hamba Allah, muqarrabin dan abrar. Hamba Allah atau yang kita sering sebut ahli ibadah dan orang yang arif billah atau pencintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.